Partai final Piala AFF U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta berlangsung sengit. Timnas Indonesia berusaha mengambil kendali permainan. Namun, perlawanan hebat diberikan oleh skuad Vietnam muda. Menit awal laga berjalan, tempo permainan berjalan relatif lambat. Bahkan, skuad Vietnam mampu memberikan tekanan. Sementara itu, Garuda Muda tampil sedikit terburu-buru dan beberapa kali melakukan kesalahan. Mereka terkesan masih demam panggung. Meskipun begitu, penguasaan bola berhasil didapatkan oleh Ferrari dan kawan-kawan dengan statistik 47-53. Hanya saja, serangan yang dibangun oleh deretan gelandang Garuda Muda masih dapat dimentahkan. Aliran bola menuju Jen Seraven belum ada yang dapat membahayakan gawang kiper timnas Vietnam. Bahkan, skuad Garuda Muda harus tertinggal lebih dulu pada menit ke-37. Gol berhasil dilesakkan oleh N.C. Vuong. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang Indonesia setelah timnya mendapatkan hadiah sepak pojok. Bola liar yang tak dapat dihalau dengan sempurna akhirnya dimanfaatkan oleh Vuong dengan sepakan jarak dekat. Hingga peluit panjang dibunyikan oleh sang pengadil lapangan, skuad Garuda Muda tertinggal 0-1 dari Vietnam. Timnas Vietnam U23 menegaskan tak gentar melawan Indonesia pada laga final Piala AFF U23 Selasa besok malam WIB. Meski bertanding di hadapan puluhan ribu supporter Indonesia, Vietnam sudah 3 kali berturut bermain di laga final, sehingga tekanan supporter lawan adalah bagian dari permainan. Tim juga menyinggung kondisi fisik tim lawan yang baru saja menjalani laga semifinal melelahkan melawan Thailand. Indonesia memerlukan kemenangan adu penalti 7-6 untuk menyingkirkan Thailand, sedangkan Vietnam menang 2-1 atas Filipina pada semifinal. Pada fase gugur, Vietnam menghuni grup B yang hanya berisi 3 tim. Setelah mengamankan tiket ke semifinal, Vietnam pun hanya berhadapan dengan Filipina dan memiliki waktu istirahat yang lebih lama. Catatan itu membuat beberapa pihak menilai langkah Vietnam ke final terlalu mudah. Namun Kim membantah anggapan itu. Kami berjuang untuk mencapai final. Begitu juga dengan Indonesia. Besok akan ada banyak supporter yang mendukung Indonesia. Kami mempersiapkan pemain untuk siap menghadapi segala tekanan, tutur Kim. Kim juga memberi perhatian khusus pada bek Indonesia, Kakang Rudianto, yang pernah dilatihnya dalam tim ASEAN All-Stars pada laga persahabatan melawan Manchester United beberapa bulan lalu. Pelatih timnas U23 Vietnam, Kim Sang-sik memberikan pernyataan menjelang laga final melawan Indonesia dalam ajang Piala AFF U23 2025 Senin. Dalam konferensi pers jelang pertandingan, pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan, kemenangan tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik, melainkan kekuatan mental. Namun karena ini final, hasil yang baik tidak hanya bergantung pada kondisi fisik, melainkan lebih pada kekuatan mental, ujar Kim Sang-sik. Kim menyadari Indonesia baru saja menjalani laga melelahkan melawan Thailand hingga babak perpanjangan waktu. Namun menurutnya, faktor usia muda pemain Indonesia dan waktu recovery yang cukup menjadi alasan mereka tak bisa diremehkan. Kim Sang-sik juga menyinggung peningkatan kualitas permainan Indonesia sejak fase grup. Menurutnya, skuad Garuda Muda kini sudah jauh lebih solid dan memilih pemain dengan performa yang meningkat. Vietnam sempat menang atas Indonesia pada laga sebelumnya, namun Kim menegaskan, final adalah pertandingan yang berbeda. Ia menyoroti pentingnya fokus dan kekuatan mental sebagai penentu hasil akhir. Menutup pernyataannya, Kim memprediksi kedua tim akan mengalami tantangan besar secara fisik. Namun kembali menegaskan, aspek psikologis akan menjadi pembeda utama. Timnas Indonesia U23 bakal tampil habis-habisan untuk merebut gelar juara Piala AFF U23 2025. Hal itu sebagaimana disampaikan Gerald Van den Burg dalam konferensi pers jelang laga final melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa malam WIB. Ini merupakan laga final pertama bagi Van den Burg bersama Timnas Indonesia U23, sekaligus kesempatan krusial bagi Garuda Muda untuk meraih gelar Piala AFF U23 kedua dalam sejarah turnamen. Jelang laga, Van den Burg menekankan bahwa timnya sudah sangat siap secara mental untuk menghadapi laga puncak ini. Sejak awal, target utama Timnas Indonesia U23 memang untuk menjadi juara turnamen. Ini pertandingan yang sudah kita tunggu bersama. Kita bermain turnamen ini untuk mencapai final, tegas Van den Burg.
Antusiasme serupa juga datang dari para pemain. Gelandang timnas Indonesia U23, Achmad Maulana, menyatakan tak sabar untuk mempersembahkan kemenangan dan membawa pulang trofi Piala AFF U23 2025. Menpora Dito Aryo Tejo memberikan kabar terkini terkait proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia, Mauro Zijlstra. Seperti diketahui, PSSI tengah mengupayakan proses naturalisasi terhadap pemain keturunan Mauro Zijlstra agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabar tersebut pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di hadapan awak media beberapa waktu lalu. Erick Thohir menjelaskan bahwa dokumen naturalisasi Mauro Zijlstra tinggal diserahkan kepada pihak DPR. Kini, Menpora Dito Aryo Tejo kembali memberikan kabar terbaru soal proses naturalisasi striker yang saat ini membela FC Volendam tersebut. Dito mengaku dirinya belum mengetahui secara pasti sampai di mana proses naturalisasi Mauro Zijlstra telah berjalan. Ia secara belak-belakan menyebut akan mengecek kembali proses tersebut agar Mauro bisa segera membela timnas Indonesia.